Gimana? Yang belum absen untuk pertemuan ini kelas apa ya? Izin Bapak, untuk dari B umum itu belum ada absennya Belum. Bapak. Kelas B ya. Berarti nanti besok aja mungkin ya, saya buka kelasnya ya, untuk Baik Pak. pertemuan untuk apelasi kelas A, berarti kelas A sama C yang sudah ya. Oke, saja ya biar tidak berlama-lama. Apa kelihatan PPT-nya? Belum terlihat Bapak. Kelihatan ya. Eh, Tunggu dulu. Ya, ya. Apa sudah kelihatan? Sudah Bapak. Sudah, oke. Makasih, Rahil. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai dulu untuk apelasi materi berikutnya. Jadi materi ini sebenarnya luas ya, karena ini di Farmakognisi 3 hanya satu kali pertemuan. Jadi hari ini kita fokus saja di uh, tunggu dulu. Oke, kita fokus hari ini untuk pemisahan saja ya. Sudah kelihatan ya? Belum? Hmm, Tadi sempat kelihatan tapi sekarang sudah nggak kelihatan lagi Pak. Tunggu, tunggu ya. Maaf, maaf. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Ya. Ah, karena ini satu, saya ulang, karena ini satu kali pertemuan ya teman-teman. Jadi saya ah, eh, oke. Ya, karena ini satu kali pertemuan, jadi hari ini kita fokus di pemisahan ya. Ya, Ah, kalau kita bagi ini kan sebenarnya pertemuannya ada kuantitatif, kualitatif ya, dan kuantitatif ya. Kuantitatif ya, kuantitatif, ya. Ah, ini khususnya ini untuk hitung kadar ya, kuantitatif ya. Jadi APLC itu bisa untuk menghitung kadar ya. Tapi hari ini kita fokus dulu untuk di kualitatif aja dulu untuk identifikasi ya. Jadi saya malam ini mungkin kalau ada yang mau tanyakan nanti kadar bolehlah. Tapi kalau untuk materi besarnya kita fokus dulu di kualitatif sama ya dalam hal ini identifikasi. Jadi yang mau dikerja kita mau capai malam ini pertama itu perkenalan ya, perkenalan alatnya, apa apa sih itu APLC ya. Kemudian bagaimana bisa memisahkan ya cara kerjanya. Kemudian bagaimana penggunaannya ya. Penggunaannya ya. Terus terakhir itu gimana hasilnya ya. Ada 4 yang kita mau capai. Mudah-mudahan cukup waktunya selama 60 menit ya. Kurang lebih paling lama jam 10. Nah, kelihatan gambarnya ya. Jadi yang gambar APLC sebelah kiri ini waktu saya tahun berapa ya? Sempat waktu COVID ya, waktu COVID ya. Waktu COVID itu kita alhamdulillah dapat grant ya. Ini saya cerita pengalaman dulu ya, supaya teman-teman bisa termotivasi. Jadi kedengaran ya suara saya ya? Terdengar Bapak. Dengar Bapak. Ya, ya, siap-siap.
Jadi yang besar ini, yang gambar sebelah kiri saya, yang ada kursornya ini waktu kita kerja penelitian kebetulan waktu COVID itu kita dapat grant ya penelitian dari kementerian. Alhamdulillah kita didanai. Cuman waktu saat itu karena COVID banyak lab tutup ya. Kita mau kerja di Kalimantan Timur nggak ada lab yang buka. Nah, kebetulan kita belum punya PLC saat itu ya. Kita belum punya PLC. Jadi setelah nyari-nyari tahu, alhamdulillah UI terima kita ya. UI terima kita, tapi konsekuensinya nggak ada laboran ya. Nggak ada laboran. Jadi kita datang di sana betul-betul kosong ya. Kosong. Kosong ya. Hanya jadi yang membedakan teman-teman menurut saya ya untuk saat ini ya cerita tentang farmasi ya. Yang membedakan sekarang itu pertama itu untuk cerita farmasi ini pertama menurut saya sih mahasiswa ya, mahasiswa, mahasiswa. Mahasiswa itu dalam artian semangat untuk belajar ya, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari tahu, kemudian inisiatifnya paling utama itu yang menurut saya membedakan betul dengan beberapa universitas yang menurut saya sudah berapa kali saya kunjungi, saya interaksi itu yang paling membedakan yang pertama ya. Jadi inisiatifnya kita di Farmasi Unmul itu menurut saya sih masih kurang, sangat-sangat kurang. Apalagi untuk niat untuk belajar cari tahu itu sangat-sangat kurang ya. Yang saya maksud di sini adalah inisiatif pribadi ya. Jadi kalau kita mau bicara inisiatif pribadi, jangankan pribadi ya, kelompok saja kadang, aduh, masih kategori agak-agak malas ya, ini menurut pribadi saya. Itu. Jadi kalau sedangkan di luar sana teman-teman orang sudah inisiatif sendiri-sendiri ya, sendiri untuk mau belajar ya. Jadi nggak pernah lagi ada namanya jadi mahasiswa datang sendiri. Eh, Kak, Pak, bisa diskusi mau tahu alatnya ini bagaimana. Itu di luar dari jam akademik ya. Jadi ada interaksi seperti itu. Dan itu masih sangat jarang terjadi ya menurut saya. 5 tahun terakhir di Farmasi Unmul sangat-sangat kurang. Yang kedua teman-teman itu pertama mahasiswa, yang kedua itu menurut saya sih alat ya. Ya, ini juga yang membedakan mungkin salah satunya kualitas kita ya. Uh, Kenapa saya mengatakan alat? Jadi alhamdulillah kita sudah punya APLC ya. Tapi saya tidak tahu apakah mahasiswa bukan penelitian bisa bisa menggunakan atau hanya penelitian yang bisa gunakan atau hanya dosen yang bisa gunakan ya. Jadi apa namanya mahasiswa tidak bisa gunakan mau itu penelitian mau praktikum tidak bisa digunakan. Padahal alat kita ada, alat kita ini ada ya. Alhamdulillah saya sendiri belum pernah pakai ya, belum pernah pakai selama di ada alat itu di Farmasi Unmul saya belum pernah pakai. Saya tidak tahu juga tempatnya di mana. Jadi mungkin mudah-mudahan aja nanti teman-teman ada praktikumnya bisa gunakan alat ini. Ya. Sedangkan teman-teman di UI ya di UI apalagi tidak usah cerita UI ya karena itu terlalu jauh mungkin dengan kita yang dekat-dekat di Unhas ya ya kalau kalau Kalimantan itu Unlam saya belum pernah ya Unlam Lambung Mangkurat Palangkaraya saya belum pernah sana, jadi saya tidak bisa tahu gimana kondisinya. Kalau di UI teman-teman ini sudah dipakai praktikum ya. Jadi teman-teman dalam satu tempat ini yang di depan ya, ini ada satu orang ini sebenarnya alatnya APLC juga. Jadi di UI satu satu ruangan ini ada 2 APLC teman-teman. Kalau di Unhas ada satu lab ya, itu punya APLC 2 juga. Ya. Sedangkan kita, ya itu tadi kondisinya ya, kondisinya kita satu fakultas baru satu APLC. Itu pun ya nggak tahu sudah pernah digunakan atau gimana ya. Nah, sedangkan di UI teman-teman ini teman-teman ini 2 dalam satu ruangan. Ini sayangnya saya baru cari-cari juga fotonya karena baru saya ingat ada sempat saya foto. Di sebelah kiri ini, sebelah kirinya APLC ini sebenarnya rotavapor ya. Jadi
kayak tidak ada harga dirinya nih, apa namanya, APLC ya, karena dia bersanding dengan rotavapor yang menurut saya, wah apa ini ya, kayak tidak ada harga dirinya APLC. Kalau kita biasanya dalam ruangan, dalam ruangan dijaga kayak seperti barang antik atau barang mewah, tapi kalau di UI kayak barang biasa aja. Sebelah kanan saya ini sebenarnya ada timbangan ya, pas aja ada timbangan analitik. Ya, jadi kalau orang mau bikin larutan untuk APLC, untuk hitung kadar teman-teman langsung selesai, bisa kita gunakan ya. Nah, ini yang saya kerjakan di sebelah kanan saya ini waktu di Unhas ya, saya kerja ya di lab ini. Kalau ini di lab juga, tapi ini nggak istimewa ya. Kalau di Unhas dia masih anggap istimewa, kurang lebih hampir sama dengan kita. Cuman akses menggunakan di sini lebih mudah juga ya. Nggak seperti yang penting teman-teman sudah tahu mata kuliahnya, sudah pernah gunakan, sudah pernah ikut orang mengerjakan, sudah bisa mengerjakan sendiri ya. Apalagi di UI kemarin kita datang, waktu datang itu cuma ditanya, Bang, sudah pernah pakai nggak APLC? Pernah. Ya udah, cuma dikasihkan kunci ruangan, alat kita gunakan sendiri gitu. Itu yang membedakan ya kalau menurut saya. Kalau teman-teman bicara tentang kualitas khusus farmasi, yang harus saya garis bawah itu pertama mahasiswa, kedua itu alat ya. Tapi saya juga waktu kuliah dulu kan alat juga enggak sebanyak-banyak sekarang atau secanggih-canggih sekarang, tapi pada waktunya kita masih bisa juga. Yang penting kuliahnya benar ya. Teman-teman bisa hafal, bisa tahu teorinya, eh, mengoperasikannya itu saya rasa enggak terlalu susah. Yang penting sudah pernah ikut 2 kali, 3 kali orang mengerjakan, tahulah dasar-dasarnya. Ya, itu dulu sesi perkenalannya ya. Nah, sekarang kita masuk ya, teman-teman. Kalau ada yang tidak dipahami, enggak apa-apa ya, dipotong pembicaraan saya supaya langsung teman-teman kita langsung tanya jawab ya. Enggak usah tunggu sesi tanya jawab, langsung saja dipotong pembicaraan saya biar apa yang tidak dimengerti langsung saya jelaskan ya. Jadi yang lalu-lalu sudah saya jelaskan ya, karena kita sudah pernah belajar tentang kromatografi ya, itu kurang lebih hampir sama ya. Jadi cuma versi manualnya itu adalah kromatografi kolom ya. Jadi kalau kita buat kromatografi kolom seperti ini pemisahannya kan, kita pisahkan mengaslika ini. Cuman ini teman-teman, sekedar teman-teman tampung saja, tampung ya, analitnya kita tampung, habis itu nanti kita uji lagi di KLT ya, kita KLT lagi. Baru kita bisa identifikasi. Nah, sedangkan di APLC teman-teman, ini otomatis terpisah ya. Ya, ini otomatis terpisah. Kemudian yang ditampung ini, teman-teman, itu langsung bisa kita lihat di sini, ya. Kita bisa deteksi. Ya, ya, bisa kita lihat deteksinya, ya. Hanya saja teman-teman, ya, yang pertama yang membedakan itu pertama ya tentunya APLC itu kebanyakan kita pakai uh, apa? Pasedium non polar ya. Pasediumnya itu non polar. Sedangkan yang lalu-lalu kita belajar itu terutama chromatic column atau KLT itu semua pasediumnya itu polar ya. Ini juga polar ya. Tentunya nanti apa yang dihasilkan beda juga ya. Nah, saya mau garis bawahi highlight itu tentang ada alat namanya Sepacor ya yang pernah saya jelaskan. Ini kita punya juga teman-teman. Kita punya juga ini di farmasi. Saya kurang tahu. Saya pakai ini waktu di Unhas ya, kuliah S1. Menurut saya sih harusnya sih teman-teman sudah pernah gunakan ya. Mungkin mudah-mudahan nanti ada kesempatan teman-teman harus gunakan biar lebih bagus lah teori farmasinya dibandingkan saya waktu kuliah ya. Ya, bedanya teman-teman Sepacor ya, yang kita pisahkan ini teman-teman, yang kita pisahkan ini setelah analitnya, kan ini ada terpisah ya. Anggaplah saya ambil dari sini. Ini bisa kita tampung. Kalau Sepacor itu analitnya bisa ditampung. Ya, bisa ditampung ya. Tapi kalau di APLC teman-teman, ini kalau sudah terpisah begini, langsung dia keluar. Langsung dikeluarkan ya. Langsung dikeluarkan, dibuang di pembuangan ya.
sehingga tidak bisa lagi kita tampung. Bisa dibedakan? Bisa ya? Ya. Jadi APLC itu murni identifikasi, ya, identifikasi terhadap apa yang kita pisahkan, ya, terhadap apa yang kita pisahkan. Nah, kalau sepakur teman-teman, ya, identifikasinya itu tidak se apa namanya ya, tidak se uh, sejelas ya, sejelas tentang dengan APLC enggak. Ya, dia hanya mendeteksi saja, misalnya kita pakai detektor 254 atau 366 ini aja. Jadi kurang lebih hampir sama dengan kromatografi biasa. Cuma bedanya kalau ini, kalau kita mau pisah, kalau setelah dipisahkan ini kita KLT dulu, baru identifikasi. Tapi kalau sepakor enggak usah kita KLT, ya, langsung dia teridentifikasi di layarnya seperti ini. Hanya saja ya, sepakor itu tidak bisa mengidentifikasi untuk membandingkan. Sebentar, itu ya, simpan dulu ya. Tidak bisa kita mengetahui apa saja senyawa yang ada di dalam campuran senyawa dalam waktu yang cepat. Ini sepakor tidak bisa, ya. Tetapi pemisahannya teman-teman, sepakor itu bisa ditampung. Kalau APLC tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, bukan berarti tidak bisa ditampung APLC itu berarti itu kerugiannya ya, bukan. Tapi karena tujuannya beda, ya, tujuannya beda. Ini dulu yang perkenalannya ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman namanya alat itu kalau ini high performance ya, liquid chromatograph. Kalau ini ultra ya, uh, fluid ya, ultra sorry, ultra fast ya, ultra fast liquid chromatography ya. Ini kepanjangannya jadi ultra fast. Kalau ini high ya, high performance ya. Ada yang bilang performance ya. Ada juga yang bilang pressure ya. Biasa sebut dia dengan bilang high pressure liquid chromatography, tapi sebenarnya high performance ya. Apa bedanya dengan WLC ya? WLC itu lebih cepatnya, APLC versi lebih cepatnya. Jadi versi lebih cepat ya. Terus sampel yang dibutuhkan lebih sedikit. Lebih sedikit ya, lebih sedikit. Kalau ini sebenarnya APLC itu sudah sedikit ya. Bayangin teman-teman, dia cuma butuh analit itu 20 mikro ya, mikrometer. Sorry, mikroliter ya, mikroliter. 20 mikroliter aja yang dibutuhkan. Kalau UPLC bisa lebih bisa 10 ya, bahkan bisa 5 ya, dan dia lebih cepat. Pemisahannya juga bisa lebih detail ya. Kalau kita lihat peaknya teman-teman ya, ini bisa lebih detail ya. Kalau kita lihat, ini aja bedanya ya. Tentunya ya juga lebih mahal ya, lebih mahal. UPLC ini kalau tidak salah, ini semua APLC itu paling murah kayaknya 800 ya, 800 900 itu pun bekas ya. Tapi kalau yang barunya ini sudah lebih 1M ya. Kalau UVLC mungkin sampai 2M ya. Jadi ini perbandingannya ya. Jadi ada teman-teman alatnya seperti ini ya. Ya. Tuh. Nah, ya. Jadi kalau ini rinciannya seperti ini. Kalau ini teman-teman kita bisa lihat lagi lebih rinciannya. Jadi kalau ini kita pisahkan, kita bisa lihat lagi pemisahannya. Kalau ini jadinya bagaimana? Kalau ini bagaimana jadinya? Kalau ini kan sorry, APLC kan hanya satu ya, satu peak kelihatan ya. Jadi kalau UVLC bisa kelihatan lagi satu peak ini ternyata banyak peak gitu. Makanya biasanya kalau kita kerja APLC kadang enggak, ketelitiannya ya, kalau kita bandingkan dengan UPLC itu lebih teliti ya, lebih lebih teliti UPLC ya daripada APLC ya. Tapi untuk sekarang sih APLC itu sudah cukup ya, sudah sangat bagus gitu ya. Nama lain dari APLC ya, ada high pressure saya bilang tadi, ini ada performance, ada liquid chromatography LC ya, biasa juga disebut dengan
KCKT ya, kromatografi cair ya kinerja tinggi, teman-teman. Ya. Apa itu? Kromatografi teknik pemisahan liquid itu fase geraknya berupa cairan ya. Kemudian high pressure karena menggunakan tekanan. Kak, ini fase geraknya menggunakan cairan ya. Ada nggak fase geraknya padat? Ada, tapi lebih ke arah namanya. Jadi fase geraknya itu di KLT ya. Jadi ada juga alat, teman-teman. Kalau ini yang kita masukkan itu analit ya. Analit berupa cair. Kemudian ini dilakukan pemisahan, kemudian nanti terdeteksi di sini ya. Tapi ada juga teman-teman ini dia menggunakan KLT. Jadi kalau kemarin toh kita menggunakan KLT, anggaplah seperti ini, toh anggaplah seperti ini. Ada alat teman-teman itu bisa mengukur berapa kadarnya ini. Ini berapa kadarnya, ini berapa kadarnya. Itu namanya densitometri ya, densitometri ya. Jadi bedanya kalau ini tapi bentuknya kromatogram juga ya teman-teman. Cuman bedanya ini fase gerak menggunakan fase gerak kemudian yang sampelnya itu cairan ya. Tapi kalau densitometri kita menotol dulu teman-teman di KLT, dan KLT ini nanti dia baca setiap nodanya. Itu namanya alatnya densitometri. Itu teman-teman harus tahu dulu bedakan alat-alatnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Oke, kalau tidak ada lanjut. Ya. Jadi ya, APLC itu apa teman-teman? Jadi ini pilihan metode yang paling banyak digunakan dalam banyak senyawa ya. Jadi kalau senyawanya banyak teman-teman, kita mau identifikasi ya, itu ya pasti pilihannya adalah APLC ya. Nah, kemudian teman-teman pada saat kita menggunakan APLC ya, kita sama menggunakan fase gerak ya, ada fase diamnya, kemudian ada sampel. Kurang lebih hampir sama ya. Nah, nanti pemisahannya ini teman-teman ada detektor ya. Ada detektor, dan nanti detektor ini akan menampilkan dalam bentuk kromatogram. Seperti itu ya. Nah, nanti HPLC teman-teman ya tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang belum diketahui. Belum diketahui. Jadi kalau umpama teman-teman punya ekstrak, kemudian kita APLC, kemudian keluar kromatogram seperti ini, ya. Terus teman-teman mau tahu apa ini, teman-teman tidak bisa, ya. Makanya teman-teman APLC ini kadang digandeng dengan mass spec ya, mass spektrofotometer ya. Jadi digandeng dengan spektrofotometri massa ya. Namanya itu biasa kita sebut dengan LCMS. Ya. Jadi detektornya teman-teman itu kalau biasanya detektor itu 254 ya, UP 254, 366 atau apa ya? X-ray ya. Ini detektornya MS. Jadi kalau ketika keluar muncul peak ini, dia juga bisa menampilkan berapa massa senyawa yang teridentifikasi ini, teman-teman. Bisa. Jadi keluar senyawanya. Tapi tidak ditahu ya, bukan namanya yang keluar ya. Bisa nama keluar kalau dia ada di dalam database alatnya. Kalau ada dalam database alatnya, artinya senyawa itu sudah pernah senyawa itu masuk dalam library APLC MS atau LCMS, maka ketika terdeteksi ini akan terbaca apa namanya. Tapi kalau dia belum masuk dalam database ya, teman-teman, dia tidak bakalan kita tahu apa ini senyawanya. Cuma yang muncul itu adalah
identifikasi yang lainnya. Sebentar saya jelaskan apa itu. Ya, jadi ini yang membedakan APLC bila kita menggunakan senyawa yang belum diketahui. Ya, ini keuntungannya ya. Pada dasarnya keuntungannya itu ya cepat dan butuh sampel sedikit ya. Sampelnya itu sedikit, sedikit teman-teman. Saya paling banter itu pakai 20 mikroliter ya, sangat sedikit ya. Terus cepat ya. Nah, itu pun kalau ada lama, cepatnya itu teman-teman bisa kurang dari, kalau kita mengidentifikasi itu 10 menit, itu sudah termasuk lama teman-teman ya. Jadi 10 menit ini sudah termasuk lama. Jadi biasa kita taktisi lagi dengan eluennya ya. Ini enggak perlu saya jelaskan ya, karena kurang lebih sama. Kalau dia belum naikkan kepolarannya ya kan. Kalau belum muncul lagi, naikkan lagi kepolarannya. Sama dengan ini. Supaya cepat teridentifikasi ya, berarti kita naikkan kepolarannya. Karena kalau senyawanya eluennya terlalu nonpolar teman-teman, nanti waktu yang dibutuhkan untuk muncul di peak itu lama juga ya. Nah, jadi sebenarnya bisa kita atur. Dan yang lebih penting juga detektornya banyak ya. Ya, detektornya banyak. Jadi kita tergantung kalau senyawa yang kita uh, mau identifikasi itu dia terdeteksi menggunakan apa, itu bagus ya. Yang penting kita tahu di mana dia muncul. Ya. Teorinya teman-teman adalah begini ya, tolong diperhatikan. Jadi ada molekul sampel ya yang kita injeksikan menuju kolom, dia tidak akan berkumpul pada satu titik serempak jadi yang sama. Jadi misalnya begini. Uh, Oke. Jadi misalnya ada senyawa, ini senyawa ya. Ya. Ini kan pasti terjadi perbedaan kepolaran ya. Ya, beda kepolarannya. Nah, karena beda kepolarannya teman-teman, pasti ya waktu yang dibutuhkan untuk muncul itu pasti beda-beda juga. Jadi ada yang langsung muncul, ada yang lama, ada yang muncul, ada yang lama, ya kan? Begini. Nah, ya. Teorinya seperti itu. Sama dengan kolom ya, kolom biasa. Kalau kita lihat tadi, kalau kepolarannya ya berbeda, pasti dia tinggi nodanya juga pasti berbeda. Hanya saja teman-teman harus digarisbawahi, waktu yang ini ya, yang ini kalau kita menotol sampel yang lain ya, ini kita menotol sampel yang lain ya, tiba-tiba muncul ya, muncul. Jadi yang di sini teman-teman itu namanya RT ya, retention time ya, retention time. Jadi dia itu pakai istilahnya waktu ya, dia waktu kapan muncul ini ya, kapan muncul ini. Kalau RT-nya sama ya, sama, itu belum tentu senyawanya sama ya, belum tentu senyawanya sama. Bisa bisa dia sama ketika apa ya namanya, ditotol bersamaan. Paham maksud saya? Jadi kalau umpama begini noda, begini plat KLT teman-teman ya. Kemudian ini kita notol juga di sini sama. Nah, berarti ini karena ini RF-nya sama, pasti kita bilang oh ini pasti noda yang sama, ya kan? Nah, sama dengan ini. Kalau kita running bersamaan, maksudnya bersamaan itu bisa sampel dulu ya, bisa sampel dulu baru standar, atau standar dulu baru sampel boleh. Itu maksudnya bersamaan ya, bukan dalam waktu yang berbeda, jauh jangka panjang waktunya itu, walaupun alatnya sama itu tidak dikatakan bersamaan ya. Jadi sama saja dengan kita menggunakan dua plat ya. Nah, kemudian ini kita notal lagi. Ini tidak bisa dibilang ini sama ini ya. Kenapa? Karena tidak ditotal bersamaan. Ini sama ini itu beda kondisinya. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini sama ya. Nah, nanti dikatakan sama kalau kita total bersamaan. Ya, tentunya ini elemennya sama ya. Ya, kondisinya sama, baru kita katakan ini sama. Itu. Nah, teori dasarnya APLC itu kemunculan senyawa itu berbeda-beda setiap waktunya ya. Karena molekul analit yang diujikan itu tidak 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 bersamaan keluar dari kolom. Kenapa? Karena beda kepolarannya. Itu dasarnya APLC ya.
Jadi kalau kita lihat teman-teman, ya detektor ketika analitnya sudah keluar, ditangkap oleh detektor, nanti dia muncul waktunya, ya. Jadi kalau seperti ini, ya, ini kan waktu ya. Di sini apa namanya ya, kadarnya ya, kadarnya. Jadi luas kadar ini sama ini teman. Kalau kita lihat ini broad ya. Nah, kadarnya senyawa ini lebih 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 banyak ya. Ini lebih banyak. Kenapa? Ya, karena dia tinggi, habis itu dia lebar. Ya, kalau ini sedikit, sedikit. Kenapa? Walaupun dia tinggi, tapi luas areanya kecil. Ya, luas areanya kecil. Nah, ini lebih banyak senyawa yang terkandung dalam sini dibandingkan yang ini. Betul. Nah, jadi kita mengukur parameternya adalah waktu tambat, istilahnya atau waktu retensi atau retention time ya. Nah, itu yang selang waktu itulah yang diperlukan analis untuk keluar ya, dan itu akan ditangkap oleh detektor sehingga kita dapat melakukan pemisahan ya, pemisahan. Kalau dia di running bersamaan dengan standar, kita bisa masuk identifikasi ya. Kak, kalau tidak ada standarnya bisa kita lakukan identifikasi? Tidak bisa ya. Kenapa? Kan tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau senyawa yang belum diketahui tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi dalam apelsi. Kecuali kalau kita pakai apelsinya digandeng ya, digabungkan dengan MS, namanya LCMS bisa. Tapi identifikasinya itu massa ya. Ingat ya, ada namanya isomer ya. Ya, isomer ya. Massanya sama ya, tapi rumus strukturnya beda. Nah, kalau masanya ini ada dalam database, bisa jadi dia rujuk namanya sekian, namanya ini. Padahal belum tentu ya, karena ya itu tadi ada namanya isomer ya, sama masanya, MR-nya sama, rumus strukturnya beda gitu ya. Jadi kalau kita tidak, jadi dia hanya lakukan pemisahan bila tidak ada standar. Tapi kalau ada standarnya, teman-teman, kita bisa lakukan identifikasi itu. Kemarin saya sudah jelaskan waktu cerita mitraginin ya. Kenapa mitraginin harus saya beli? Ya, harus saya beli. Kenapa? Karena saya tidak tahu letaknya mitraginin itu di plat KLT yang mana. Ya kan? Seperti ini. Saya tidak tahu. Jadi mau tidak mau saya beli dulu mitraginin supaya saya bisa tahu di mana letaknya apa mitraginin. Nah, setelah itu saya jalankanlah sama standar. Nah, ternyata ini misalnya ya. Oh, berarti ini mitragininnya. Nah, tapi kalau dia ditotal sendiri, ya saya tidak tahu dong yang mana mitragininnya. Paham ya? Sampai di sini. Ini kurang lebih kalau ini KLT-nya, kalau ini waktunya. Nah, ini saya ulang lagi. Sekarang kita masuk sampai di sini. Ada mau ditanyakan tentang teori dasarnya? Ada? Mau ditanyakan? Ya, jangan sampai masuk ujian ya. Sampai masuk ujian. Ini kurang lebih 15 sampai 20 menit lagi ya kita selesaikan. Aman ya? Teori dasarnya. Kemudian ini APLC ya. Jadi sekarang kita gunakan ya. Jadi ada perangkat PC-nya ya. Ini alatnya ya. Ini alatnya. Jadi biasanya ini LWN-nya teman-teman. Ini LWN yang digunakan ya. LWN-nya ini. Nah, jadi ini apa selangnya yang masuk ke detektor. Di belakangnya ini itu wetnya ya, sampahnya. Ya. Jadi terus kolomnya di mana Kak? Kolomnya di dalam sini teman-teman. Dibuka ini ya. Di sini dibuka. Nanti kita pasang kolom ya. Kolom. Terus apa ininya Kak? Apa ini? Yang saya besar ini. Ini untuk injeksi sampel. Namanya injektor ya. Jadi disinilah kita injeksi sampel ya di dalam sini teman-teman. Kita gunakan ini ya. Kita ada lubang di sini ya, ada lubang kita masukkan, baru kita push, push. Dibuka dulu kuncinya, baru ini dimasukkan, ada lubang di sini, baru kita push ya. Kita push, nanti kita injeksi seperti kayak spoit ya. Spoit kita push begini. Cuma isinya ini cuma 20 mikro ya. Kita
perlukan kita masukkan. Habis itu habis dikunci, kita buka kuncinya baru di push masuk sampelnya, habis itu kita tutup ya. Baru nanti di sini alatnya di running ya. Kita running seperti ini. Jadi kalau support besar seperti ini. Jadi oh sorry, kolomnya ada di sini ya. Kolomnya ada di sini ya. Kolomnya ada di sini. Dalam sini ini di sini kita masukkan ya. Kita masukkan di sini ya. Kita masukkan. Sorry, maaf. Ini lupa. Ini tipenya beda ya. Jadi kolomnya yang ini ya, sorry. Kolomnya yang ini ya. Di sini detektornya ya. Biasa juga ada kolomnya di dalam ya. Kalau yang dari UI ini kolomnya di luar. Seperti ini. Di sini kolomnya. Ini lumayan mahal ya teman-teman ya. Sampai saya kaget waktu di UI itu, wih, kok kolom berantakan ya. Kolom itu kayak seperti apa ya, pulpen, pulpen. Padahal satu kolom ini hampir 10 juta ya. Paling murah sekitar 4 juta. Tapi kayak berserakan aja. Masuk dia simpan di dalam laci sini. Ya. Dalam laci sini ada mungkin banyak ya. Ada mungkin lebih hampir hampir 20. Jadi kalau kita total itu mungkin di dalam sini ya kurang lebih ada 100 juta uang. Kalau kita jadikan itu uang, ini kolom. Di sini mungkin ada hampir 100 juta, lebih 50 juta gitu. Tapi ya karena UI universitas besar ya, jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu uh, ibaratnya di sana mungkin mahasiswa ya dosennya orang pada sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat, habis digunakan dibersihkan, habis dibersihkan disimpan lagi waktunya di tempatnya, nanti pada waktunya nanti kita gunakan lagi. Nah, mungkin itu yang agak membedakan dengan kita. Kita kadang inisiatif untuk membersihkan itu kadang sampai kita marah-marah mau gunakan alat kok kotor semua, siapa yang terakhir gunakan ya, ibaratnya itu kita masih ada lah orang tidak bertanggung jawab di lab, jangankan untuk mencuci ya, mungkin hilang juga ya, mungkin hilang. Nah, mungkin karena ini kolom jadi ya mungkin teman-teman ada yang tidak tahu apa gunanya, tapi kalau teman-teman tahu ya mungkin bisa ada yang mengamankan atau apa seterusnya ya. Jadi itu yang agak membedakan saya. Kalau di Unhas itu kolomnya itu habis dipakai langsung di store ya, karena ya itu tadi masih ada lah orang-orang kreatif ya. Tapi kalau di UI betul-betul berserakan di dalam laci sini ya. Tinggal orang pakai saja ambil. Mungkin kalau hari itu kita ambil tidak bakalan ketahuan juga. Tidak bakalan ketahuan karena saking banyaknya orang tidak mungkin hitung juga. Jadi dalam sini lacinya kurang lebih hampir 100 juta kalau kita ini. Dan ini kolomnya teman-teman ya, kita injek sini, nanti di sini terbaca ya. Di sini nanti terbaca gitu ya. Ini eluennya yang kita gunakan ya. Jadi ini teman-teman satu tempat gini satu eluen ya. Ya. Satu tempat ini satu eluen. Jadi enggak, kalaupun kita mencampur boleh kita campur, tapi ini namanya misalnya ini solven A, ini solven B ya. Nah, jadi kalau umpama kita pakai heksanetil teman-teman, heksanetil ya, heksanetil 3:1 berarti di sini berarti heksannya itu misalnya air ya, etilnya B ya. Tinggal nanti kita atur di dalam setiap apakah kita mau isokratik ya atau satu satu eluen saja terus-terus boleh ya. Yang penting kita atur ini. Tapi ingat ya kalau di APLC teman-teman itu eluennya biasanya kita pakai yang polar ya. Jadi heksanetil itu enggak terpakai di APLC ya karena masih non polar. Jadi karena polar biasanya kita pakai aquades ya. Bisa aquades, asetonitril ya. Jadi yang pelarut-pelarut yang sudah polarannya tinggi sekali itu ya. Saya enggak usah jelaskan lagi nih ya karena teman-teman sudah tahu teorinya. Seperti ini ya. Jadi di sini kita buat terus di dalam sini programnya nanti kita buat perbandingannya. Nanti dia jalan sendiri gitu. Ya. Ini tadi saya bilang jadi kalau keluar alatnya sudah kita push nanti terjadi pemisahan baru ditangkap oleh detektor nanti keluar seperti ini ya. Ini areanya ya, ini luas areanya, ini ada waktunya ya.
Jadi kalau hitung kadar teman-teman, hitung kadar ini yang diukur ya. Tapi tenang saja ya. Ini terhitung otomatis. Kita tinggal buatkan saja yang mana mau diukur. Jadi kita biasanya buat dulu, kita arahkan mouse-nya mengikuti gambar yang ini terdeteksi, kemudian kita turun ke bawah begini. Nanti dia terukur sendiri nih. Itu kadarnya ya. Nah, tapi kalau senyawa apa ke ini yang muncul? Kita lihat waktunya, retention time ya. Nah, ada yang menarik teman-teman. Hari Sabtu, Minggu, Senin kemarin ada kan ujian UKAI ya. UKAI, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Ya Allah ya Rabbi. Banyak sekali mahasiswa yang tidak tahu APLC ya, baca baca kromatogram, baca seperti ini. Banyak sekali ya. Banyak sekali tidak bisa tahu. Padahal itu gampang aja. Kita hanya butuh itu adalah waktunya, waktu yang muncul. Kalau saya ulang lagi ya, kalau KLT kemarin kan kita hitung RF-nya ya. Ya, RF itu ya ini A per tinggi ini, tinggi lintasan ya, panjang lintasan B. Itu kan kalau plat KLT ya. Tapi kalau APLC itu RT-nya yang dilihat, teman-teman. RT-nya itu kapan waktu dia muncul. Kapan waktunya dia muncul. Itu bedanya kolom, kalau kolom KLT, teman-teman, itu adalah RF yang kita hitung. Ya, RF-nya sekian pada eluen bla bla bla. Kalau ini kalau ini paracetamol muncul pada menit ke-2 dengan eluen bla bla bla. Itu bedanya. Jadi waktu soal UKAI kemarin ya Allah ya Robbi, saya kadang apa sih dia kerja ini mahasiswa waktu kuliah atau waktu praktikum kok sama sekali nggak ada yang, kalaupun itu sudah lama kita belajar APLC kan minimal ya kayak seperti malam ini ya, mungkin ada sebagian tidur atau ngobrol atau apa. Kalau saya pribadi ya karena ini online saya nggak bisa tegur juga, nggak bisa, terserah kau mau bagaimana ya. Yang jelas apa yang kau tanam itu yang kau tuai juga. Nanti ujian UKAI siapa tahu ya. Ingat malam ini panjang umur berapa ya? 3 tahun, 4 tahun kemudian UKAI dapat soal APLC ya. Kau ingat aja ya. Mudah-mudahan kau ingat bahwa yang kita lihat itu adalah waktunya ya. Nah, jadi modelnya itu begini ya. Misalnya begini di running 2 ya. Kita pakai dulu sampel ya. Misalnya sampelnya begini. Nah, kemudian kemudian apa namanya? Standarnya begini. Ini lurus begini baru muncul begini. Nah, ditanya, disuruh dicari apakah senyawa ini ada kak di dalam sini, ada nggak, ada nggak, kalau ada yang mana dia, yang mana, dua pertanyaan aja ini ya, nggak ada yang benar, tidak ada yang benar. 20 peserta UKAI ya, nggak ada yang benar, padahal ini gampang aja ya, gampang bagi memperhatikan kayak malam ini ya. Ini jangan sampai masuk ujian ya, jangan sampai masuk ujian Nah, disuruh tunjukkan yang mana nodanya, yang mana senyawanya, kalian tidak tahu. Nah, jadi yang dilihat itu waktunya. Jadi teman-teman lihat waktunya, kapan dia muncul ini, misalnya di menit 2,3 menit, misalnya. Ya, ini waktunya menit ya, bukan detik, apalagi jam. Ini menit. Nanti kita lihat di sini yang mana, ya, yang mana. Oh, yang ini misalnya. Oh, berarti yang ini nodanya. Berarti senyawa ini adalah senyawa yang ini. Di mana RT-nya mungkin ya kalau standarnya 2,3 mungkin dia bisa 2,1 atau 2,2 atau tepat 2,3 atau dia 2,4 bisa jadi ya, atau biasa dia bergeser menjadi 2,5 ya, bisa jadi ya. Tapi ingat ya, ini yang kita lihat itu recent time-nya pada harusnya teman-teman dia muncul di retention yang sama waktunya yang ini. Tapi bisa jadi juga dia 2 detik atau 3 detik sebelum atau 2 sampai 3 detik setelah. Ini ada faktornya yang lain ya. Ini mungkin lebih ke arah kalau ada pertanyaan atau ada kasus baru kita bisa jelaskan ini. Tapi kalau teorinya harusnya kalau standarnya ini misalnya ini paracetamol dia muncul di tipifikasi di 2,3 menit keluar, cari aja yang mana dekat-dekat di sini.
Tapi hati-hati kalau ada noda yang lain padat nodanya, hati-hati. Di mana dia di antara 2,3 kah atau 2,5, 2,4 atau 2,2 atau 2,1 ya. Ini ada tekniknya sendiri untuk mengetahui yang mana senyawanya. Nah, ini ya, ini saya bilang ya, ini solvennya, ini pompanya, terus di sini kita injek. Jadi waktu sampelnya ini diinjek masuk ke sini yang saya bilang tadi ada auto sampler ya. Jadi penginjeknya itu teman-teman bisa kita manual atau otomatis. Kalau saya sendiri biasanya manual ya. Saya lebih senang manual. Kita injek masuk di sini, nanti dia pas diinjek masuk di sini, didoronglah oleh solvennya ya. Didorong oleh solvennya nanti melewati kolom. Di sini terjadi pemisahan. Ingat ya tadi ya, karena beda kepolaran, maka keluarnya beda-beda. Nah, beda-beda supaya dia muncul di dalam kromatogram, maka detektornya kita aktifkan ya. Jadi dia muncul ya. Jadi ini keluar detektornya, dari detektor melewati dia keluar. Jadi analitnya itu teman-teman langsung keluar ya menjadi limbah ya. Tetapi detektor ini mengirimkan sinyal ke PC sehingga keluarlah pik-pik seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, kalau kita perbesar detektornya seperti ini. Jadi ada terjadi pemisahan. Nanti pemisahannya ini keluar berdasarkan kepolarannya yang beda-beda waktunya sehingga beda juga retention time-nya beda-beda ya. Seperti itu. Nah, jadi kita hanya perlu ada namanya eluen ya, kurang lebih sama dengan KLT biasa, kolom ya, kemudian uh, supaya cepat kita vakum, teman-teman, ini ada pendorongnya ya, pompa vakumnya. Nah, kemudian di sini sampelnya diinjeksi, kemudian nanti dia keluar melewati dulu kolom ya. Jadi ini teman-teman kolom ini banyak jenisnya ya. Paling murah sekitaran 3 sampai 4 juta. Paling mahal saya pernah pegang ada kolom yang 25 juta ya. Dia cuman begini aja teman-teman. Begini aja bentuknya ya. Begini aja bentuknya. Satu satu begini aja ya. Ini pernah ada ini kalau jatuh atau hilang atau bagaimana, lumayan bikin saya kepala itu ya. Jadi itu akan keluar terpisah. Jadi ini tergantung lagi sampelnya ya. Sampel senyawa yang kita pisahkan. Ya. Jadi yang main itu terutama kolom ya. Yang ini sering kita ganti-ganti. Biasanya kalau kolomnya itu biasanya satu sampel ya. Jadi ini lagi teman-teman. Jadi kolom itu supaya tetap bersih, biasanya itu hanya satu sampel. Jadi tidak bisa, umpama saya menggunakan misalnya sampel saya Siri ya. Kemudian siapa? Anissa mungkin dia pakai Bajaka. Kalau saya punya kolom, saya tidak mau kasih pinjam Anissa karena beda sampel. Apalagi kalau kolom saya mahal, nanti bajakannya ini masuk di sini, nanti susah dibersihkan. Saya yang pusing nanti beli. Jadi biasanya kolom itu biasanya satu sampel ya, satu sampel. Detektornya ini tergantung senyawa. Teman-teman cari lagi senyawanya apa ya. Jadi ini kolomnya paling utama detektor. Biasanya detektor ini kita hanya bisa menggunakan apa yang ada bawaan dari APLC ya. Jadi kita hanya memilih, tidak bisa lagi dibongkar pasang begitu. Biasanya ini sudah satu paket dengan APLC-nya. Yang bisa dibongkar-bongkar itu kolom aja ya. Jadi tergantung sampel senyawanya gitu. Jadi mahal teman-teman. Ya. Ini alatnya ya. Jadi kayak muncul seperti ini ya. Misalnya kita menggunakan standar ada dua muncul ya. Kemudian kita menggunakan sampel yang tidak kita ketahui apakah standar ini, apakah sampel yang kita tidak tahu itu mengandung standar ya, kita running nanti kita lihat seperti ini teman-teman, maksud saya tadi. Berarti senyawa ini ya. Kalau ini kebetulan bentuknya sama ya teman-teman. Tapi sebenarnya bentuk bentuk itu menunjukkan kadar. Jadi bisa jadi beda bentuknya ya. Karena kalau kadarnya kecil ya kecil juga. Kalau kadarnya besar ya besar juga. Ya, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke.
Nah, kita tambah 5 menit ya. Nah, ini keluar ya, teman-teman ya. Jadi ini keluar return time-nya, ini areanya. Nah, dari 100% itu kita mau hitung berapa persen areanya. Jadi ini totalnya 100% ya. Nah, tinggi tinggi peak-nya kelihatan ya. Berapa persen peak-nya berapa persen tingginya kelihatan juga ini sama-sama 100% ya. Nah, jadi noda apa namanya? Waktu yang muncul ini teman-teman, ini yang muncul ini itu bukan kadar ya. Inilah yang disebut dengan resistance time ya, RT. Jadi ini jadi kalau ini kita lihat ini kelihatan ya 7,867 menit. Berarti menit ya. Berarti senyawa ini muncul di menit ke-7,8. Kalau ini senyawa ini muncul ke menit ke-8,4 gitu. Jadi peak-nya atau kromatogramnya yang ini. Jadi hasil yang kita dapatkan di pengujian APLC teman-teman yang ini sama yang ini. Kalau ini kan kromatogramnya ya. Nah, kalau ini hasilnya. Hasilnya. Kalau kita mau analisa kelihatan. Jadi dia urutkan response time-nya mulai dari pertama kali muncul sampai yang paling terakhir. Kapan kita hentikan? Misalnya kalau di sini pada menit ke-23 ya. 23, 22 ini sudah selesai. Ya, dia urutkan. Nah, maka areanya juga di ini. Jadi bukan berdasarkan area terluar ya, terluas yang diurutkan pertama bukan, tapi berdasarkan retention time-nya yang mana duluan muncul gitu. Nah, di sini kelihatan oh ternyata karena dia punya database, oh ini vitamin A, yang ini vitamin E. Berarti anggaplah sampelnya ini mengandung vitamin A dan E, tapi dia tidak tahu apakah sampelnya ini pertanyaan pertama, apakah sampel ini mengandung vitamin A dan E atau tidak kedua-duanya atau salah satunya? Pertanyaan kedua, berapa kadarnya? Kita gunakanlah apel sini. Jadi kelihatan di sini. Jadi ini bukan kadar ya. Ini bukan kadar teman-teman, ini bukan kadar. Ini hasil dari kromatogramnya. Nanti diukur lagi kembali. Jadi kita masukkan rumusnya ya. Ini seperti ini. Nah, ini karena lumayan panjang jadi saya hari ini fokus di metode pemisahan saja ya. Kalau kita lihat ada namanya fingerprint. Kalau kita mau identifikasi senyawa seperti ini teman-teman ya. Jadi kita lihat oh berarti ini astragalin yang ini ya. Nomor 7 yang ini yang kecil. Ternyata yang di ketiga tidak ada ya. Dia tidak muncul. Isoquercetin masih ada yang sama ya. Nomor 7 apa hiporosida ini tidak ada. Begitu ya. Jadi ini di running bersamaan. Maksudnya bersamaan itu bukan dicampur ya bukan, tapi kita running dulu standarnya, habis itu sampelnya, sampel begitu. Ya, paham ya? Tuh. Nah, ini juga kromatogramnya ya. Jadi ini bisa dikatakan ini sampelnya ya, karena lebih sedikit peak dan kita bisa tahu. Jadi sorry, bukan bukan sampel ya, bukan sampel. Ini standar ya. Jadi kalau standar itu biasanya senyawanya kita sudah ketahui seperti ini. Ya bersih, bersih lah. Tapi kalau rame seperti ini pure, ini pengotor ya, pengotor ini teman-teman. Biasanya kalau enggak, kalau kita set yang di bawah apa 1000 MAU, kita set itu adalah pengotor, maka ini bisa dihilangkan ya. Tapi kalau kita munculkan dia muncul semua. Tapi biasanya ini pengotor ya. Ya, senyawa yang kita anggap senyawa yang bisa teridentifikasi itu yang ada peaknya. Jadi ini senyawa juga, cuman karena jumlahnya kecil kita anggapnya pengotor. Oh muncul kelihatan ya. Jadi ini sama, yang 4, ini 3, ininya 3 bukan ini ya, yang ini. Kemudian yang duanya yang ini. Kemudian satunya ternyata kecil. Jadi ini sampelnya. Jadi kalau mau dikatakan sampel satu teman-teman paling kecil kadarnya di dalam sampel ya. Ya karena kecil juga. Tingginya paling kecil, luas areanya paling kecil. Kalau 2 sama 3 ya sama. 4 paling tinggi ya. Jadi sampel ini mengandung senyawa 4 yang paling terbesar. Yang paling terkecil atau yang paling sedikit senyawa 1. Ya.
Ini saya bilang tadi densitometri begini baru nanti terukur ya. Jadi namanya APTLC ya. Ini nama lainnya densitometri. Jadi yang terukur, yang kita ukur teman-teman itu plat KLT dimasukkan ke dalam sini ya. Di dalam sini kita ukur, nanti dia jalan sendiri, terbaca nanti gitu. Ini saya rasa ya kalau teorinya lagi ya. Jadi kalau kita di APLC itu teman-teman pakai reverse fase C18 ya. Ini fase ini polar ya. Kalau ini ya sorry reverse fase sorry ya, reverse fase non polar ya. Oh ini polarnya, terus reverse fase itu non polar ya. Maaf, terbalik. C18 non polar ya. Jadi kalau yang biasa fase normal itu pakai polar ya. Tapi selama ini di APL sih jarang kita gunakan fase polar ya. Biasanya kita fokus di reverse fase ya, pakai C18 atau C8 ya, yang agak-agak polar sedikit tapi biasanya kita pakai C18. Tuh. Ini pemisahan, terjadi pemisahan. Ya, ini tadi contoh kolomnya ya. Ini ada jadi sama, kurang lebih sama ya. Biasanya kita pakai metanol ya, asetonitril atau TAF ya, gitu. Kemudian kita lihat lagi ini analisis kuantitatifnya. Nah, ini biasanya ada noda-noda seperti ini ya. Jadi kalau yang kecil-kecil ini tadi yang saya bilang ini baseline ya, baseline-nya biasanya ini pengotor ya, dianggap tidak ada ya. Nah, kalau sudah ada bentuk-bentuk begini sama sama semua, biasanya kita ulang karena kolomnya itu kayaknya tidak berfungsi dengan baik ya, sehingga tidak terjadi pemisahan ya. Jadi sebelum kita gunakan APLC teman-teman, kita harus lakukan dulu baseline ya, pencucian. Sama ya teman-teman, kalau kita kolom ya, teman-teman kromatografi kolom ya, otomatis kalau waktu kolom pertama pasti teman-teman gunakan dulu eluenexan kan ya. Cuci dulu ini, nanti terbasahi ya, baru kita menggunakan eluennya, eluen yang kita gunakan. Jadi heksan di sini belum masuk eluen ya, hanya membasahi saja, hanya mengkondisikan. Sama dengan ini juga. APLC itu perlu kita cuci dulu, baseline dulu supaya kolomnya ini teman-teman tidak kaget nanti waktu kita aliri sampel ya. Jadi dia basah, sudah basah duluan, kepolarannya sudah mengikuti baseline-nya, pembasahannya, baru nanti kita masukkan eluen yang kita gunakan. Seperti itu ideal. Ini gangguan-gangguannya. Apalagi kalau seperti ini, tidak ada peak. Ini otomatis kolomnya tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Jadi kapan baseline? Jadi baseline-nya nanti awalnya kotor begini. Kalau kita sudah cuci teman-teman, nanti dia keluar dulu baseline-nya seperti ini. Ya, seperti ini dulu keluar. Habis itu kita cuci lagi. Ini ingat ya, karena kita pakai pelarut pencuci. Dari kotor, kalau seperti ini berarti kolom yang sebelumnya itu masih kotor ya. Jadi kita ada keluar baseline-nya. Habis itu baru kita cuci biasa, biasanya sudah lurus begini karena sudah bersih. Ingat ya, ini belum masuk sampel. Kalau sudah masuk sampel baru masih dapat seperti ini itu namanya gangguan. Gitu teman-teman. Ya, ini kromatogramnya ya, seperti ini ya, rumit. Jadi kalau beda kolom, teman-teman ini pakai CN ya. Kolomnya CN, kolomnya CN itu ini rapat. Kalau kita pakai C18 itu agak lebar ya. Kalau tentunya kalau kita lihat di sini ya tentunya yang paling bagus adalah kolom ini karena ada retention time-nya ya, ada selisihnya, sehingga kita bisa amati. Tapi kalau kecil begini susah ya, dempet-dempet. Berarti pemisahannya tidak terlalu bagus. Terpisah tapi tidak terlalu bagus ya, karena masih bisa menyatu, kecil gitu. Jadi beda kolom teman-teman kita hasilkan juga beda. Ya, mungkin itu saja untuk malam ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Materi terakhir saya uh, spektrofotometer gas ya, GCMS ya.
Jadi kini pemisahan nanti kita kalau gas itu pemisahannya itu berdasarkan titik didih ya, titik didihnya. Kalau ini kan masih kepolaran ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi jangan sampai materi yang saya jelaskan malam ini ya ada masuk di ujian nanti ya. Yang jelas saya sudah sampaikan. Kalau teman-teman memperhatikan, saya rasa ujiannya nanti tidak ada masalah. Ya, oke. Kalau tidak ada masalah, tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mohon maaf sebelumnya, saya ambil waktu istirahatnya ya, karena tidak ada waktu lagi kita ini. Insya Allah nanti untuk pertemuan, berarti pertemuan selanjutnya sudah habis Lebaran ya, ketua kelas. Benar, Pak. Kalau mengikuti edaran setelah Lebaran itu sudah offline. Kita masuk itu tanggal berapa ya mulai, Yunda? Kita masuk di tanggal berapa? Ada yang sudah baca edaran? Izin Pak untuk Oke. masuknya tanggal 30 Pak. Mulai tanggal 30 ya? Oke, oke. Lebaran tanggal berapa sih? Lebaran pemerintah tanggal berapa? 20 berapa? Izin Bapak tanggal 21. 21. Oh, lumayan lama ya liburnya ya. Oke ya, mudah-mudahan hari ini ya cukup dimengerti. Kalau memang masih ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tanyakan pada saat kuliah di CMS ya. Nanti kita silakan kalau masih ada kurang di apelisi, nanti silakan ditanyakan itu. Oke, terima kasih perhatiannya ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dilancarkan puasanya dan diberi panjang umur ya sampai depan masih bisa beribadah juga. Oke. Selamat berpuasa karena ini pertemuan terakhir kita di bulan puasa Ramadan ya. Uh, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa fokus puasa dan ibadah lainnya ya bagi beragama Islam ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Bapak. Ya, terima kasih. Ya.